Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah dalam program ceramah Ramadan pada pagi hari ini. Saya nak pastikan terlebih dahulu sama ada suara saya okey didengar atau macam mana nih? Ada jelas atau tak jelas? Suara okey. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa dalam kuliah pagi sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita amal yang diterima, berikan kita usia panjang yang penuh barakah, dan semua yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah terima sebagai amalan ibadah yang bermanfaat untuk peningkatan darjat dan kedudukan kita di akhirat nanti insya Allah. Rakan-rakan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sebagaimana tajuk yang telah diberikan dan diwawakan, kita akan berbincang berkenaan dengan konsistensi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu tajuk yang cukup penting yang mudah-mudahan boleh menjadi guide kita, yang akan menjadi panduan kita di dalam beramal, ya, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, akan tapi juga dalam bulan-bulan seterusnya insya Allah. Nah, berbincang berkenaan dengan bagaimana kita beramal dan amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu bertanya sebenarnya untuk apa kita beramal. Terlebih dahulu kita mesti mengetahui konsep amalan dan apa amalan tersebut dan bagaimana kita beramal dan mengapa kita perlu beramal. Itu kita perlu bincangkan terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Em, Sebenarnya tujuan utama kita beramal adalah secara ringkasnya, kalau kita boleh buat analogi, kita sebenarnya setiap orang daripada kita pada hari ini sebenarnya tengah membangun rumah kita di akhirat, ya. Tengah membangun rumah kita di akhirat. Ini ada satu pesanan, saya teringat pesanan daripada seorang ulama guru saya yang ada di Jakarta. Beliau pernah mengatakan, kalau kita belum ada rumah di surga, jangan meninggal terlebih dahulu, dia katakan. Jadi kalau kita belum ada tempat tinggal atau rumah di surga, jangan meninggal dahulu. Kenapa? Sebab perjalanan hidup kita ni macam orang yang tengah nak pergi ke satu tempat. Misalkanlah ada rakan-rakan yang ada di Singapura misalkan, tengah plan untuk balik raya ke Johor misalkan. Atau nak pergi bercuti ke Jakarta lah, jangan jauh-jauh. Saya yakin apabila kita nak pergi atau tengah plan berancang untuk pergi ke satu tempat, ya, perkara penting yang mesti kita pastikan adalah akomodasi dia. Kita tak akan pergi ke satu tempat ke Jakarta kalau kita tak pastikan terlebih dahulu ada tempat tinggal untuk kita tempati semasa kita tinggal di Jakarta. Padahal mungkin kita tinggal di Jakarta hanya 2 hari, 3 hari, akan tapi akomodasi sangat penting. Kita kena pastikan kita tak istilahnya merempat nanti di mana-mana, ya kan. Kita kena pastikan di Jakarta ini ada tempat yang boleh saya tinggali, paling kurang hotel atau rumah keluarga dan lain sebagainya. Itu untuk perjalanan 2 atau 3 hari saja. Nah, perjalanan kita uh, akan yang sekarang nih kita tengah menempuh perjalanan akan berpindah ke akhirat, di mana kita akan tinggal di akhirat bukan 1-2 hari, akan tapi kita akan tinggal di akhirat selama-lamanya. Nah, pastinya akomodasi di akhirat adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan di akhirat tak ada pilihan, melainkan kalau bukan di surga, maka di neraka, na'udzubillah. Nah, justru walaupun nampak macam bergurau, akan tapi pesanan guru saya ni sangat penting. Beliau katakan kalau kita belum ada tempat, belum yakin ada tempat tinggal di surga nanti, jangan meninggal dahulu. Kenapa? Sebab
tempat yang alternatif adalah bukan tempat yang sangat baik untuk kita tinggali, yaitu di neraka. Nah, justru ada apa namanya, apa yang kita lakukan di dunia nih, hakikatnya adalah tengah mempersiapkan tempat kita di surga, insya Allah. Surga ini tempat yang mampu milik, semua orang mampu untuk membeli kapling di surga, semua orang mampu untuk membeli tanah di surga, hanya setakat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita sudah ada kapling di surga. Kan tetapi sapling atau tempat saja, tanah saja tidak mencukupi. Kita ingin tempat tersebut menjadi satu rumah yang besar, kalau boleh mewah, indah, cantik, dan lain sebagainya. Nah, semua amalan kita yang kita lakukan di dunia ini, ibaratnya adalah macam kita tengah transfer duit kita, tengah transfer apa namanya duit untuk membeli barang-barang yang ada di surga. Ya, ada seorang ulama, tuan-tuan, bernama Abu Hazim Salamah Ibnu Dinar. Beliau mengatakan badai'ul akhirah rakhisah al-ana rakhisah al-yawma rakhisah. Dia cakap barang-barang atau bahan-bahan materi yang untuk digunakan untuk membangun rumah kita di akhirat pada hari ini tengah murah. Fastaksiru minha. Kalau begitu, banyak-banyakkanlah dia. Sekarang nih, apa yang kita nak apa namanya, apa yang kita lakukan pada hari ini, setakat tasbih saja dia telah seolah-olah kita kirim duit untuk membangun rumah kita di surga. Lalu sholat 2 rakaat yang kita lakukan, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya untuk membangun rumah kita di surga dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan selagi mana kita hidup, maka ada makna, ada apa namanya nilai kita untuk membangun rumah kita di surga pada hari ini. Nah, apabila kita sudah meninggal dunia baru habis semua. Nah, apabila kita meninggal dunia, maknanya barang-barang akhirat sudah terlalu mahal untuk kita beli. Justru kata Abu Hazim Salamah bin Dinar tadi, barang-barang dunia pada hari ini tengah murah, lalu maka kita perlu perbanyak untuk membeli sebanyak-banyaknya pada hari ini. Sebab nanti akan datang satu hari di mana barang-barang tersebut terlalu mahal, kita tak mampu untuk beli. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang kafir meninggal dunia dalam keadaan kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Kalau mereka memiliki semua apa yang ada di atas muka bumi ini semua untuk menebus diri mereka daripada api neraka, ma tuqbila minhum. Allah tak terima. Kalau sekarang duit kita RM1 masih bermanfaat, masih bernilai besar di sisi Allah untuk membangun rumah kita di surga, tapi nanti apabila kita nyawa sudah ada di tenggorokan, apabila kita mengatakan pada saat tersebut, nah udah hampir meninggal dunia, baru kita mengatakan rumah saya sedekahkan, oh apa namanya kereta saya sedekahkan, Allah tak terima lagi. Kenapa? Sebab masa sudah habis. Nah, justru selagi mana kita masih sehat, sebagaimana kita masih apa namanya berpeluang untuk beribadah, se, se- kita gunakan kesempatan tersebut untuk mengumpul amalan, yang mana amalan tersebut akan menjadi simpanan kita dan akan membangun rumah kita di surga nanti, insya Allah. Ada sebuah cerita, tuan-tuan dan puan sekalian, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'ad. Dia katakan ada seorang salaf. Salaf ini adalah ulama terdahulu, kalangan umat Islam terdahulu, yang satu hari bermimpi. Dalam mimpi tersebut, dia nampak ada rumah yang sangat cantik yang tengah dibuat oleh malaikat. Jadi dia mimpi masuk ke dalam surga, lalu kemudian dalam surga tersebut dia nampak ada satu rumah yang sangat besar, sangat cantik, tetapi nampak masih belum siap lagi. Kenapa? Sebab malaikat masih bangun touch up sana sini. Mungkin ada atapnya yang masih belum siap, atau satu dinding yang belum siap, dan lain sebagainya. Ah, Orang ini kemudian bertanya kepada malaikat yang tengah bekerja tuh. Dia katakan, saya nak tanya, ini rumah siapa? Malaikat menjawab, ini rumah awak. Dia cakap, ini rumah saya. Ya, kenapa nampak macam belum siap lagi ya? Memang belum siap ke rumah ni? Malaikat menjawab, ya, rumah ni masih belum siap lagi. 3 hari lagi baru siap. Nah, 3 hari kemudian baru dia meninggal dunia. Kenapa? Selagi mana kita masih hidup, maka kita masih
apa namanya, rumah kita masih belum siap lagi, sebab kita masih boleh melakukan amalan ibadah untuk memperbesar, mempercantik, memperindah rumah kita tersebut. Apabila kita sudah meninggal dunia, baru rumah kita betul-betul siap. Nah, ini ya, mudah-mudahan menjelaskan kepada kita amalan ibadah yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya adalah mempersiapkan akomodasi kita di akhirat. Dia tengah membuat, memperbesar dan mempercantik rumah kita di akhirat. Nah, barang-barang akhirat tersebut adalah amalan ibadah kita. Tasbih yang kita baca itulah yang akan menjadi batu bata dia di rumah kita. Solat 2 rakaat, solat sunat yang kita lakukan, fardu yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, itu semua adalah tengah membangun rumah kita di akhirat nanti. Nah, bulan suci Ramadan ini, tuan-tuan, dia adalah bulan sale dia sebenarnya. Jadi barang-barang di bulan suci Ramadan, barang-barang akhirat di bulan suci Ramadan tengah sale, sangat-sangat murah. Sebab kata seorang ulama bernama Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, beliau mengatakan tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihah. Beliau mengatakan satu tasbih yang dilakukan pada bulan suci Ramadan lebih baik daripada 1.000 tasbih. Satu tasbih di bulan suci Ramadan lebih baik daripada 1.000 tasbih. Maknanya amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan berkali-kali ganda. Bermakna barang-barang akhirat yang tengah apa namanya kita nak beli ini makin murah lagi di bulan suci Ramadan, justru pandai-pandai untuk memperbanyak dia, untuk membeli dan memperbanyaknya untuk simpanan kita pada di akhirat nanti. Nah, perumpamaan orang yang masuk di bulan suci Ramadan dan beribadah di bulan suci Ramadan ini, kalau saya boleh buat analogi, adalah macam orang yang apa namanya, macam ada pemilik IKEA misalkan, orang yang sangat kaya, pemilik IKEA. IKEA ni satu apa namanya, satu kedai yang sangat besar menjual barang-barang rumah kita kan. Di situ ada katil, di situ ada apa namanya sofa, ada kursi, meja dan lain sebagainya. Siapa orang yang tengah membangun rumah, confirm dia akan pergi ke IKEA untuk paling kurang tengok-tengok barang-barang yang ada di IKEA ni untuk dibeli, untuk digunakan untuk mengisi atau menyempurnakan rumahnya. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada pemilik IKEA berkata kepada kita, wahai fulan, pada apa namanya, awak dibenarkan untuk ambil selama 1 bulan nih, selama 1 bulan nih, awak dibenarkan untuk ambil masuk ke dalam IKEA, kemudian ambil apa saja barang yang awak nak dan perlukan. Semua barang yang awak nak, sila ambil. Selama 1 bulan ini saja. Free semua. Bayangkan kalau kita ada orang yang pemilik IKEA kata macam itu kan. Awak dibenarkan untuk ambil semua barang-barang yang ada di IKEA ini free selama 1 bulan. Orang yang apa namanya, kalau dijanjikan macam tu, kita akan masuk ke IKEA. Apa yang kita lakukan? Yang paling rugi adalah orang yang dibenarkan untuk ambil selama 1 bulan free ini, dia cuma masuk ke IKEA untuk tengok-tengok saja. Atau bahkan tak kisah pula dengan tawaran tersebut. Ada free selama 1 bulan, seluruh barang-barang yang cantik-cantik, yang mahal-mahal ni, awak boleh ambil, tapi dia macam tak ambil kisah saja. Atau ada orang yang masuk cuma tengok-tengok saja. Tengok-tengok, tapi tak beli, tak ambil apa-apa. Tapi yang paling pandai adalah sebelum masuk ke IKEA, orang yang masuk ke IKEA, sebelum masuk lagi, dia sudah buat list dah. Dia dah buat list, dia dah buat perancangan. Saya nak beli, saya nak ambil ni, saya nak ambil ni, saya ambil ni selama 1 bulan sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang macam ni saya yakin rumah dia sangat penuh dengan barang-barang yang cantik, yang mewah, dan rumah dia semakin cantik, semakin indah. Itu juga. Itulah perumpamaan orang yang boleh memanfaatkan apa namanya, peluang untuk beribadah di bulan suci Ramadan, dan juga memanfaatkan setiap saat yang berlalu di bulan suci Ramadan dengan amalan ibadah yang akan memperbesarkan dan perindah rumahnya di akhirat nanti.
Nah, tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita memahami konsep ibadah dengan cara yang mungkin lebih mudah, dengan analogi yang telah saya sampaikan. Nah, sekarang tuan-tuan, bagaimana kita melaksanakan ibadah agar konsisten hingga ke akhir nafas yang terakhir, hingga ke apa namanya hembusan nafas yang terakhir. Tuan-tuan, perlu saya ingatkan bahwa perjalanan hidup kita ni panjang. Insya Allah lah panjang. Ya, kita tak tahu meninggal bila, tapi yang pasti dia adalah satu perjalanan yang cukup panjang. Nah, perjalanan dalam hidup kita ni, kalau kita buat satu analogi orang tengah racing atau tengah lomba lari, dia bukan dalam bentuk sprint, lari cepat, tapi bentuknya adalah macam maraton. Orang yang ikut maraton, dia mesti ada strategi. Ya tak? Dia perlu ada strategi. Dia bukan terus laju saja. Kalau maraton yang perlu menempuh misalkan 10 kilometer, 8 atau 10 kilometer, orang yang pertama terus dia pacu laju, tengah jalan dia udah kehabisan nafas. Dia tak boleh lanjut lagi. Kenapa? Sudah all out di awal, dia tak ada perancangan yang bagus. Ya, tak ada rancangan yang tepat. Akan tapi orang yang pandai adalah apabila ikut maraton, dia seorang yang profesional maraton nih, dia akan tahu bahwa ya pertama-tama kita kena jalan dengan santai dulu, kita kena apa namanya ada strategi tertentu, di akhir nanti kita pecut. Ya tak? Di awal kita boleh, yang penting kita boleh maintain saja sampai ke garis final finish yang terakhir. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau cara atau strategi kita beramal, kita tak ada strategi untuk beramal, bimbang nanti amalan kita tak berterusan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berterusan walaupun sedikit, kata Nabi. Jadi walaupun sedikit tapi dia berterusan, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding kalau kita banyak hanya setakat sekali dua kali saja. Kan macam kita bulan suci Ramadan pun macam tu. Jangankan kita ibadah satu apa namanya seumur hidup, kita satu Ramadan aja 30 hari ini kita mesti ada perancangan yang tepat bagaimana kita merancang ibadah kita agar tujuan atau objektif dia tercapai, yaitu kita nak amalan tersebut berterusan. Ya kan, dia berterusan. Ada setengah orang kita boleh nampak di bulan suci Ramadan, hari pertama saja nampak bergairah beribadah. Puasa di siang harinya, malam hari, apa namanya, tarawih, bahkan kita boleh nampak masjid penuh pada hari pertama bulan suci Ramadan, ya kan. Tapi yang sampai ke finish terakhir, ke garis terakhir, kita akan nampak sangat ramai yang tidak seramai hari pertama. Kenapa? Sebab sekali lagi perjalanan ibadah kita ni maraton, ya. Jadi kita perlu strategi, kita perlu perancangan bagaimana amalan ibadah tersebut walaupun berterusan walaupun sedikit. Ini yang dikehendaki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita berterusan mengamalkan satu amalan tersebut walaupun sedikit. Ada seorang ulama nih tuan-tuan di Syria. Beliau adalah seorang mufti di Hama, satu bandar yang ada di Syria. Dia seorang mufti pada dekad yang lepas, sudah meninggal dunia pada hari ini. Ia bernama Syekh Abdul Aziz Uyun Sud. Syekh Abdul Aziz Uyun Sud. Beliau ni tuan-tuan selalu apa namanya tidak pernah meninggalkan tahajud. Beliau tak pernah tinggalkan tahajud. Sama ada beliau berada di rumah ataupun beliau bermusafir, ataupun apa yang berlaku, dia selalu menjaga tahajud. Jadi ini pun kita sangat digalakkan, terutamanya di bulan suci Ramadan. Kalau tak mampu kita bertahajud banyak-banyak, yang paling sikit pun 2 rakaat, yang penting maintain. Yang penting maintain. Dan kita semua saya yakin akan bangun bersahur kan. Sahur adalah masa yang sangat mustajab dan sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, paling kurang pun sebelum kita masak atau sebelum kita mempersiapkan makan sahur, kita gunakan masa tersebut untuk sholat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kita maintain saja perkara itu sampai akhir Ramadan, maka confirm kita telah mendapat sebagian daripada Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar dia akan berlaku pada salah satu di bulan suci Ramadan ni kan. Kalau kita tak dapat semalam penuh beribadah, at least kita boleh dapat 2 rakaat pada pada malam Lailatul Qadar, maka itu pun adalah satu keuntungan yang sangat besar yang akan dilipat gandakan menjadi seolah-olah kita beribadah selama 1.000 bulan. Nah, kembali kepada berkenaan dengan Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud ni, tuan-tuan. Beliau tak pernah tinggalkan tahajud seumur hidup dia. Dia selalu maintain tahajud, kalau tak banyak sedikit. Kalau apa nama, walaupun dia tengah bermusafir, berada di tempat mana saja, dia akan selalu jaga tahajud. Apa yang berlaku kemudian, tuan-tuan? Beliau meninggal dunia dalam keadaan sholat tahajud. InsyaAllah. Beliau meninggal dunia dalam keadaan tengah melakukan sholat tahajud. Inilah kemuncak yang kita kehendaki ya, tuan-tuan ya. Apabila kita melakukan ibadah secara konsisten dan dia menjadi satu ibadah yang paling kita sukai, dan dia juga menjadi satu ibadah yang Allah terima, chance kita untuk meninggal dunia dalam melakukan ibadah tersebut sangat-sangat besar. Dan dia adalah satu bentuk husnul khatimah, yaitu apabila kita meninggal dunia dalam tengah melakukan satu ibadah atau melakukan sesuatu yang paling Allah suka. Nah, saya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cabut nyawa saya ketika saya tengah melakukan ibadah yang paling kau suka. Minta agar kita dicabut nyawa kita ketika kita tengah melakukan sesuatu yang paling Allah suka. Nah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa tersebut. Nah, dan peluang untuk mencapai perkara itu adalah apabila kita maintain. Apabila kita melakukan ibadah tersebut berterusan, walaupun sedikit kita akan buat dia dan tidak pernah kita tinggalkan seumur hidup kita. Ada orang yang meninggal dunia tengah baca Quran. Kenapa? Memang bacaan Quran adalah ibadah yang paling dia suka. Nah, ibadah yang paling dia suka, orang dah suka nih, ya tak, apapun yang berlaku dia akan tak akan tinggal. Apapun yang berlaku dia akan buat. Walaupun tak banyak, yang penting hari-hari dia buat. Antara orang yang macam ni adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, tentunya. Sayyidina Utsman bin Affan ni, beliau kita sama-sama kenal sebagai seorang sahabat yang berjaya menghimpun mushaf Quran. Dia menjadikan satu mushaf yang menjadi rujukan semua umat Islam, sehingga pada hari ini kita selalu menyebut sebagai mushaf Utsmani kan. Mushaf Utsmani, sebab kenapa? Sebab Sayyidina Utsman yang telah himpun seluruh umat Islam untuk kembali merujuk kepada satu mushaf yang sama, diseragamkan pada mushaf yang sama. Dan Sayyidina Utsman juga salah satu kebiasaan beliau adalah hari-hari beliau selalu membaca Al-Quran dari mushaf. Padahal beliau sendiri hafal Quran. Sayyidina Utsman hafal Quran, dan bahkan satu riwayat mengatakan beliau pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam solat dalam 1 rakaat. Ini disebutkan oleh ramai para ulama yang menulis tentang riwayat hidup beliau. Sayyidina Utsman pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat satu malam. Berapa jam, wallahu alam, dia boleh buat perkara ini. Nah, akan tetapi walaupun hafal Quran, Sayyidina Utsman selalu hari-hari membaca Al-Quran dari mushaf. Beliau bahkan mengatakan, kalau satu hari saya tak nampak mushaf Al-Quran, saya tak sempat tengok mushaf Al-Quran, rasa macam hidup tak sedap. Ini memang perasaan orang yang biasa melakukan ibadah, tuan-tuan ya. Ibadah ni dia macam macam zaitun, kalau saya bagi tahu. Zaitun ni, tuan-tuan kenalkan zaitun atau olive tu kan. Saya ingat waktu pertama kali saya makan zaitun, saya ingat bentuk dia macam anggur, dan dia pun sesuatu yang disebutkan di Al-Quran. Saya bayangkan mestilah manis, sedap nih. Saya pun makan zaitun, tapi apa yang saya rasakan, rasa dia pahit. Tapi pahit
yang gurih, yang sedap, yang pahit. Eh, tapi waktu pertama saya makan pahit, tapi lama kelamaan apabila terbiasa makan zaitun, rasa macam tinggal lagi zaitun. Dia sesuatu yang sudah saya nikmati, ya kan? Sampai sekarang pun kalau makan, kalau boleh ada zaitun yang apa namanya untuk meneman makan jadi lauk kita walaupun makan nasi, walaupun kalau di Arab kita makan roti kan. Nah, begitu juga ibadah. Ibadah ini tuan-tuan, lama berat, pahit. Tapi kalau kita paksa diri kita, maka lama-kelamaan dia akan menjadi manis. Dan lama-kelamaan kita akan rasa bahwa hidup kita tak sempurna tanpa ibadah tuh. Dan kita tak boleh hidup tanpa ibadah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa hati kita telah bersih. Ini yang disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa hati kita berat di awal ibadah? Sebab jiwa kita masih kotor dan dia perlukan pembersihan. Apabila kita lanjutkan dan hati kita sudah mulai bersih, maka dia akan mula menikmati ibadah tersebut. Ini disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza tahuratil qulub ma syabi'at minal Qur'an." Kalau hati kita bersih, kita tak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Dikatakan kalau hati kita bersih, kita tak akan pernah kenyang baca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa hati kita nih macam tubuh badan juga lah. Tubuh badan, tubuh badan manusia nih, kalau dia sakit, makanan yang sedap pun akan rasa pahit. Akan tapi kalau dia sembuh, kalau dia sehat, baru dia boleh menikmati makanan nih. Dia akan rasa nikmat makanan tuh, ya kan? Nah, begitu juga jiwa manusia, hati manusia, kalau dia masih sakit, hati dia sakit, maka dia tak boleh menikmati ibadah nih. Ibadah nih semua adalah hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah-ibadah nih, ilmu-ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah semua adalah makanan, hidangan yang Allah bagi untuk jiwa sebagaimana tubuh perlukan makan, kalau tak makan dia boleh sakit bahkan mati. Begitu juga jiwa kita, dia perlukan makanan, kalau dia tak makan dia boleh jatuh sakit dan bahkan boleh mati. Nah, hati manusia apabila disuruh untuk makan, ibadah ini adalah makanan, dan kalau dia makan pertama kali, macam orang sakit lah, orang sakit makan dia tak nafsu. Tak ada orang sakit nafsu makan kan. Yang ada adalah orang sakit nih lidah dia hit, tak nafsu makan, tak minat makan, makan pun kena dipaksa. Ya, itu yang berlaku dengan jiwa kita ketika tengah sakit sekarang nih. Kita baca Quran berat, kita nak bangun tahajud berat, kita nak apa namanya sholat tarawih berat. Ya, biasalah namanya pun masih apa namanya orang sakit, kena sakit. Akan tapi kalau kita paksa untuk minum obat yang pahit nih, lama-kelamaan dia akan enjoy, rasa macam manis. Dia mula mula sedap melaksanakan ibadah nih. Dan kalau dia sudah rasa sedap, dia lanjut lagi, dia akan tertagih dengan ibadah tuh. Dia tak boleh tinggal ibadah tersebut. Ini yang berlaku pada ramai para ulama salafus saleh kita, dan termasuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau katakan, "Oh, saya kalau satu hari tak tengok mushaf Al-Quran rasa macam tak sedap hidup nih." Dan bahkan Sayyidina Utsman kemudian meninggal dunia ketika beliau tengah membaca Al-Quran, tengah membaca menghadap mushaf Al-Quran. Beliau dibunuh ketika ramai apa namanya beliau adalah khalifah, ramai orang rakyat yang unjuk perasaan sampai kepada setengah mereka membunuh Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman meninggal dunia ketika dia tengah membaca mushaf. Para ulama mengatakan bahwa mushaf Sayyidina Utsman telah lusuh karena sering dipakai. Tak macam Quran kita di rumah, teman-teman ya. Quran kita di rumah ini macam masih baru lagi. Masih kadang ada sebagian Quran dia masih dalam plastik lagi, belum dibuka lagi. Ngerti tak? Tapi mushaf Sayyidina Utsman bin Affan sudah lusuh. Kenapa? Setiap hari-hari dipegang, hari-hari dibaca, hari-hari diselak, dan lain sebagainya. Nah, ini apa namanya perkara eh, yang berlaku dalam ibadah kita. Yang berikutnya, teman-teman, strategi kita adalah karena ini maraton,
maka kita mesti punya memiliki kaedah-kaedah tertentu dalam ibadah kita nih. Nah, kita mesti tahu ada setengah ibadah yang pahala dia lagi banyak daripada ibadah yang lain. Dan kita kena fokus kepada perkara-perkara yang penting macam tu. Macam orang bisnes, ya kan? Macam orang berniaga, dia akan cari mana aktiviti yang paling banyak membawa pulangan untung yang lebih banyak. Itu kita kejar. Nah, ini memerlukan kita ilmu, pengetahuan berkenaan dengan peringkat-peringkat amalan. Tidak semua amalan sama saja pahalanya. Ada setengah amalan yang lebih tinggi dan kita kena tahu satu kaidah. Kaidahnya adalah setiap amalan yang manfaat dia meliputi orang yang lebih banyak, maka pahalanya lebih banyak. Ini bukan tidak termasuk perkara-perkara yang wajib. Tentunya perkara-perkara yang fardu yang wajib macam sholat, puasa, haji itu adalah kembali kepada diri kita sendiri, ya betul. Akan tapi ada setengah amalan sunat-sunat nih yang kita kena perlu tahu kaedah dia, yaitu yang memberikan impak lebih besar kepada lebih ramai kepada orang manusia, maka pahalanya lebih besar. Ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai al-ibadah al-muta'addi. Ibadah yang muta'addi, yang berkaitan dengan orang ramai, dia lebih afdal daripada ibadah yang qasir, yang hanya impaknya kembali kepada diri kita sendiri. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik daripada kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Tengok, orang yang terbaik daripada kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Sebab belajar Al-Quran manfaatnya untuk diri kita dan mengajarkan Al-Quran itu adalah manfaatnya untuk orang ramai. Nah, orang yang seperti ini, kata Nabi, itulah orang yang terbaik, yaitu yang memberikan manfaat kepada orang ramai dengan menyebarkan ilmu, salah satunya. Justru ada seorang ulama pernah ditanya berkenaan dengan mana lebih baik, berjihad ataukah mengajar Al-Quran. Dikatakan mengajar Al-Quran lebih baik. Ini berkaitan dengan jihad-jihad sunat, ya tentunya. Ada jihad yang sifatnya wajib dan ada jihad yang sifatnya sunat. Nah, kata ulama tersebut, orang yang mengajarkan Al-Quran lebih baik daripada jihad. Kenapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, dari sini juga kita melihat salah satu ibadah yang besar pahalanya adalah menyebarkan ilmu. Ada seorang ulama juga, tuan-tuan, bernama Imam Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ni orang yang sangat ajaib. Beliau seorang ulama yang punya banyak ilmu. Pada masa yang sama, beliau juga adalah seorang yang kaya raya. Dia seorang peniaga. Kerja dia ekspor dan import. Dia tinggal di Herat di Pakistan, di Afghanistan. Dia sering bawa barang ke Mekah, untuk bawa barang dari Pakistan dijual di Mekah, dan dari Mekah dia beli barang untuk dijual juga di Afghanistan. Nah, oleh karena dia seorang yang sangat alim, pada masa yang sama seorang peniaga yang berjaya, dan beliau juga, tuan-tuan, selalu pandai dalam menggunakan pemberian Allah kepada dirinya untuk manfaat umat. Ya, ini beliau sangat-sangat ajaib, Ibnu Mubarak ini. Dan beliau pernah memberi sponsor kepada 3 ulama yang paling besar di zaman itu, yaitu Imam Malik Ibn Anas, lalu Fudail Ibn Iyad yang ada di Mekah, dan juga ada Ismail Ibn Ulayyah yang ada di Baghdad. Ini 3 orang yang memang full time mengajar, sehingga mereka tak sempat lagi untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya.
Apa yang dilakukan oleh Ibnul Mubarak adalah dia sponsor tiga-tiga orang nih. Imam Malik, kita kenal Imam Malik yang punya mazhab Maliki, ya kan? Dia orang yang sangat alim dalam fiqh, alim dalam hadis, dan karena sibuk mengajar hari-hari, dan pada zaman itu ulama tidak ambil bayaran untuk mengajar, justru dia tak boleh mencari nafkah untuk keluarga dia. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibnul Mubarak adalah setiap bulan dia akan kirim duit kepada Imam Malik. Dia akan bagi apa namanya duit yang cukup untuk Imam Malik dan keperluan semua keluarganya. Begitu juga dia sponsor Ismail bin Ulayyah yang juga sehebat Imam Malik di Madinah tapi dia tinggal di Baghdad. Dia sponsor Ismail bin Ulayyah setiap bulan apa namanya duit yang cukup untuk keluarganya selama 1 bulan. Begitu juga Fudail bin Iyad yang ada di Mekah. Kenapa dia boleh melakukan perkara tersebut? Sebab dia mengatakan ma'a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdal min basil ilm. Dia mengatakan saya tak tahu, saya tidak melihat dalam Islam ini satu amalan atau satu darjat yang lebih mulia daripada menyebarkan ilmu. Jadi dalam Islam ini yang paling tinggi adalah kenabian. Selepas kenabian adalah ulama yang menyebarkan ilmu. Dan tiga orang nih full time dia sepenuhnya menggunakan masa dia untuk ilmu, dan mereka adalah ulama-ulama besar yang sangat diperlukan sumbangannya kepada umat, dan sekiranya mereka tersibukkan dengan pekerjaan mencari nafkah, maka tugasan menyebarkan ilmu ini akan terbengkalai. Justru kata Imam Ibn Mubarak, saya mungkin boleh melaksanakan apa namanya, tak boleh melakukan seperti mana yang mereka lakukan, menyebarkan ilmu begitu besar kepada umat nih yang diperlukan. Saya boleh bantu mereka. Nah, membantu mereka untuk melaksanakan tugasan yang sangat penting, dia akan memberikan kita juga seolah-olah macam mereka juga, yaitu melaksanakan tugasan tersebut. Nah, justru tuan-tuan, saya selalu berpandangan bahwa kita kenal Imam Malik sebagai seorang ulama besar, pemilik mazhab yang sangat hebat, tapi kita mesti tahu siapa di belakang Imam Malik ini. Siapa orang yang sponsor Imam Malik ini. Akan ada usaha untuk menyebarkan ilmu yang berjaya, melainkan ada orang-orang macam ini. Orang-orang yang berfikir untuk kepentingan umat, dan selalu memberikan sokongan kepada setiap orang yang melakukan perkara tersebut. Jadi kita setiap kali kenal Imam Malik dan menyebut Imam Malik, maka kita kena tahu di belakang dia ada orang yang juga sangat berjasa untuk membantu Imam Malik. Nah, Imam Ibnu Mubarak juga tentuan, dia orang yang sangat pandai menggunakan harta dia, sebab dia tahu bahwa ibadah yang paling besar sekali lagi adalah ibadah yang manfaatnya paling banyak. Justru kalau kita gunakan pemberian Allah nih untuk kita apa namanya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, maka itulah ibadah yang paling bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari juga tuan-tuan, Imam Ibnu Mubarak pernah pergi untuk melaksanakan ibadah umrah. Lalu kemudian di tengah jalan dia nampak seorang perempuan tengah cari-cari makan di tempat sampah. Jadi kasihan ada seorang perempuan, seorang tua tengah cari-cari makan di tempat sampah, dan dia ambil satu apa namanya bangkai lalu dibawa pulang. Ibnu Mubarak apabila melihat tuh dia pun tegur perempuan tersebut. Dia katakan, wahai makcik, apa yang makcik tengah buat nih? Dia katakan, wahai tuan, saya apa ambil bangkai ini, dan bangkai ini halal untuk saya, haram untuk tuan. Kenapa? Sebab saya sudah hari-hari tidak makan, dia cakap. Berhari-hari tak jumpa makanan. Ya, melihat perkara tersebut, Ibnu Mubarak kemudian batalkan umrahnya, lalu dia serahkan duit tersebut kepada orang yang membutuhkan nih. Dia pun kembali kepada apa namanya ke negeri beliau. Nah, ini juga selari dengan satu kaidah, satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda mengatakan min afdalil a'mal idkhalus surur ala mu'min. Salah satu amalan yang paling afdal,
Salah satu amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah memasukkan kebahagiaan, kegembiraan ke hati seorang mukmin. Ya, memasukkan kegembiraan ke hati seorang mukmin adalah amalan yang sangat sangat besar. Kita jangan ingat bahwa amalan itu setakat sholat saja. Jangan kita ingat bahwa ibadah itu setakat kita puasa saja. Akan tapi salah satu ibadah yang paling besar adalah memasukkan kegembiraan ke hati orang mukmin, menggembirakan orang lain. Bagaimana cara menggembirakan orang lain tuh? Kata Nabi, kasauta auratah, kalau dia telanjang, tak punya pakaian, engkau belikan pakaian untuk dia menutupi auratnya, terutamanya di bulan suci, di bulan suci Ramadan ini, sedikit lagi kita akan masuki hari raya. Mungkin adalah kita kena tengok-tengok sikit jiran-jiran kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, mungkin yang ada di tempat lain ataupun di dalam negara kita. Adakah di antara mereka yang masih belum punya baju baru lagi misalkan? Jangan sampai orang lain bergembira di hari raya, mereka bersedih. Kenapa? Sebab tak ada baju yang mereka pakai atau baju tersebut macam orang lain. Ya, apabila mereka orang lain baju dia bagus-bagus, cantik-cantik, dia masih pakai baju yang 2 tahun lepas misalkan. Nah, kita belikan baju tersebut dan menggembirakan mereka. Itu adalah satu ibadah yang sangat besar, kata Nabi. Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Kita masukkan kegembiraan, kita buat mereka happy, kita buat mereka apa namanya, gembira, berseri-seri. Itulah satu satu ibadah yang cukup besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, wa asba'ta ju'ata, termasuk menggembirakan mukmin juga adalah kalau dia lapar, maka engkau belikan makanan untuk dia kenyang. Terutama di bulan suci Ramadan kita digalakkan untuk sponsor buka puasa misalkan, ataupun sponsor sahur. Jangan sampai ada jiran-jiran kita, orang-orang di sekitar kita yang pada bulan suci Ramadan mereka tak tahu dapat sesuatu yang mereka makan untuk berbuka ataupun sahur, atau mereka tak jumpa sesuatu, atau tak jumpa untuk, tak mampu pula untuk membeli susu untuk anaknya misalkan. Masya Allah teman-teman, jangan ingat ke semua apa namanya, masyarakat kita ini sempurna, masih banyak orang yang memerlukan, masih banyak peluang-peluang investasi kita sebenarnya, masih banyak peluang-peluang yang perlu kita manfaatkan untuk sekali lagi memperindah tempat kita di surga nanti. Au qadaita hajatah, kata lagi, ataupun engkau bantu hajatnya. Ada setengah orang, dia ada hajat tertentu, dia ada keinginan tertentu, maka kita sampaikan keinginannya, buat dia gembira, itu pun termasuk ibadah yang sangat besar. Saya ingat dulu ada satu orang laki-laki dari mana, di Afghanistan atau apa, di Pakistan, dia sangat berharap boleh datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh. Ya, tapi apalah daya, dia seorang yang sangat miskin, tak mampu untuk pergi melaksanakan umroh. Lalu tiba-tiba ada seorang yang sangat, ada orang kaya yang sponsor dia untuk melaksanakan ibadah umroh. Nampak betul happy orang tersebut. Dia boleh melaksanakan tawaf dengan sangat gembira, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang tidak disangka-sangka tersebut. Ah, ini adalah salah satu bentuk ibadah yang sering dilupakan oleh orang lain, yaitu kita menggembirakan orang lain. Ini termasuk ibadah yang sangat-sangat besar. Ingatlah tuan-tuan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan bangkitkan seorang manusia di akhirat, lalu kemudian Allah akan tanya kepada dia, wahai fulan, maritu falam ta'udni. Wahai fulan, sampai hati engkau, aku sakit tapi engkau tak datang pun, engkau tak kisah pun aku sakit. Manusia itu pun kemudian mengatakan, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Dengan bahasa kita, wahai Tuhan, engkau kan Tuhan. Macam mana Tuhan boleh sakit? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna abdi marid. Yang sakit tuh hambaku. Tapi engkau tak peduli kepada dia.
sekiranya engkau datang untuk berziarah kepadanya, engkau akan dapati aku di sisinya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tegur orang yang punya kelebihan, orang yang punya kemampuan untuk membantu tapi tak membantu, seolah-olah orang tersebut telah mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis tersebut Allah mengatakan ada seorang manusia yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, aku lapar tapi engkau tak kisah pun." Dia pun berkata, "Wahai Allah, bagaimana engkau lapar padahal engkau adalah Tuhan alam semesta?" Allah mengatakan, "Wahai fulan, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku, jiran engkau, lapar, tak ada sesuatu yang dia makan, tapi engkau tak kisah dengan. Sekiranya engkau bantu dia, niscaya engkau akan dapati aku di sisinya." Ini sekali lagi adalah apa namanya teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengingatkan kepada kita tentuannya bahwa ibadah adalah satu konsep yang sangat luas dan salah satu ibadah yang paling besar, akan tapi sering dilupakan adalah kita menggembirakan orang lain. Dan orang lain yang paling perlu untuk kita gembirakan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Nah, ada setengah orang tuan-tuan dia suka sangat sering apa namanya misalkan membelanja orang lain, kawan-kawan dia belanja, mana-mana makan sama dia selalu dia belanja. Tapi pada masa yang sama orang-orang yang dekat dengannya dia lupakan. Nah, ini adalah satu tindakan yang silap ya. Yang betul adalah bagus memang seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi. Salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah menggembirakan orang lain. Tapi ingat, orang lain yang paling berhak untuk kita gembirakan adalah orang yang paling rapat dengan kita. Siapa orang yang paling rapat dengan kita? Tentulah kalau kita seorang suami, istri adalah orang yang paling rapat dengan kita. Justru menggembirakan istri adalah ibadah yang besar, ibadah yang sangat mulia. Kita pastikan istri kita cukup makan minum dia, pastikan istri kita cukup pakaian dia, tempat tinggal dia, dan lain sebagainya. Ya, mungkin tak mestilah kita bermewah-mewah, kan, tapi cukup untuk istri kita dan juga orang-orang dalam tanggungan kita. Gitu juga ada anak kita, dia orang yang paling rapat dengan kita. Menggembirakan anak termasuk perkara yang digalakkan. Ya, tapi tentulah menggembirakan dengan cara yang positif ya. Tentu ada setengah orang menggembirakan anak dengan cara memanjakannya dengan berlebih, memberikan perkara-perkara yang tak patut diberikan, misalkan itu tidak termasuk ya, dalam perbincangan kita kali ini. Nah, justru sekali lagi orang yang paling penting untuk kita gembirakan sebelum orang lain tentu adalah orang-orang yang paling rapat dengan kita. Dan orang-orang yang paling rapat dengan kita adalah kalau suami, istri kita, kalau istri, suami kita, lalu kemudian anak-anak kita, ibu bapa kita, ya tak? Ibu bapa kita penting untuk kita gembirakan mereka dengan cara-cara yang patut untuk kita lakukan. Jangan sampai kita begitu aktif untuk menyebarkan kebaikan ke orang-orang lain, tapi kita melupakan ibu bapa kita sendiri. Ya, dan kita kena sering-sering tengok apa keperluan mereka, apa yang perlu kita penuhi dan lain sebagainya. Dan berikutnya mungkin mertua kita, betul tak? Kita kena apa namanya perlakukan mereka seperti mana kita perlakukan ibu bapa kita sendiri. Apa yang membahagiakan mereka kita laksanakan, apa yang membuat mereka gembira kita buat. Itulah bagian daripada ibadah. Dan pahala dia dan keutamaan dia sangat-sangat besar sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru sebagai penutup, saya rasa masa saya pun sudah hampir habis. Sebagai penutup, saya ingatkan kepada rekan-rekan, para pendengar sekalian, mudah-mudahan pada bulan suci yang sangat mulia ini, bulan suci Ramadan ini, kita boleh raih peluang sebanyak-banyaknya. Allah telah buka pintu rahmat sebesar-besarnya, pintu-pintu surga telah dibuka, pintu-pintu neraka telah ditutup, setan-setan pun telah diikat. Sekarang yang berlaku adalah
pertempuran pada bulan suci Ramadan adalah antara kita dengan diri kita sendiri, antara kita dengan nafsu kita. Apakah kita boleh mengalahkan nafsu tersebut ataukah tidak? Bagaimana kita didik nafsu tersebut agar dia tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua amalan-amalan yang insya Allah akan memperindah tempat kita di surga, membuat kita membeli sebanyak-banyaknya, ya, membeli sebanyak-banyaknya bahan-bahan untuk membangun rumah kita di surga yang saat ini sangat-sangat murah, yang saat ini di bulan suci Ramadan tengah sale, bukan cuma diskon 10 atau 20%, akan tapi 100%. Kita tinggal datang saja. Justru kata Nabi SAW, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tak dapat untung pada bulan suci Ramadan ini, dialah orang yang betul-betul merugi. Kenapa? Peluang begitu besar, tapi dia tidak pandai untuk menggunakannya, bahkan dia mengabaikannya sama sekali. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda Nabi SAW mengatakan, siapa yang masuk ke bulan suci Ramadan, kemudian keluar lagi daripada Ramadan, dalam keadaan dosa dia belum Allah ampuni, maka dia adalah orang yang paling merugi. Dia adalah orang yang paling merugi, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kalangan tersebut. Sebaliknya, kita adalah kalangan yang mampu memanfaatkan semua peluang yang ada di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amalan, sama ada amalan-amalan formal seperti puasa, Quran, tasbih, zikir, ataupun amalan-amalan lain yang manfaatnya menyebar ke seluruh manusia sebanyak-banyaknya, terutamanya orang-orang yang paling rapat dengan kita, kemudian kepada seluruh kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam, kita berjumpa semula insyaallah pada masa akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.